Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai sosiologi statistika part keempat. Nah, untuk itu saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke pembahasan kita mengenai sosiologi statistika part 4, mengukur hubungan derajat antar variabel. Nah, langsung saja kita lihat pembelajaran di samping ini. Nah, dalam mencari hubungan derajat antar variabel, kita memerlukan rumus. Rumusnya ialah Rxy sama dengan N dikali sigma Xy dikurang sigma X dikali sigma Y per akar kurung kurawal pertama N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kurung kurawal kedua, N dikurang sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, langsung saja kita masuki ke dalam contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Semisal nih, siswa ada Agni, Sera, Cindy, Santi, Airobi. Nah, kita harus memecahkannya. Kemudian ada X dengan ada Y. Ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, berhubung di sini sudah saya tuliskan semua, biasanya di dalam soal itu hanya ada variabel X dan hanya ada variabel Y. Nah, variabel X-nya 2, 3, 5, 4, 6, 1. Sedangkan variabel Y-nya 8,1, 7,2, 7,0, 7,7, 7,9, 7,0. Nah, itu soalnya. Nah, mari kita pecahkan satu persatu berdasarkan rumusnya. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu N. Berapakah N-nya? Nah, N-nya kita hitung. Nah, N itu merupakan jumlah. Jumlahnya itu kita lihat dari berapa banyak siswanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 siswa. Dengan demikian, N-nya 6. Oke, kemudian selanjutnya ialah Xy. Nah, berarti kita harus mengalihkan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, perkaliannya, nih kita dapatkan hasilnya Xy. 2 dikali 8,1 hasilnya 16,2. Kemudian 3 dikali 7,2 hasilnya 21,6. 5 dikali 7,0 hasilnya 35,0. 4 dikali 7,7 hasilnya 30,8. 6 dikali 7,9 hasilnya adalah 47,4. 1 dikali 7,0 hasilnya adalah 7,0. Nah, berhubung di sini yang diminta adalah sigma, jumlah, maka kita harus menjumlahkan secara keseluruhan. Berarti 16,2 ditambah 21,6 ditambah 35,0 ditambah 30,8 ditambah 47,4 tambah 7,0 hasilnya sigma Xy ialah 158,0. Dapat kita sigma Xy-nya. Kemudian sigma X. Nah, sigma X ialah jumlah total dari variabel X. Nah, variabel X di sini ada 2, 3, 5, 4, 6, 1. Berapa jumlah totalnya? Nah, kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1. Dapatlah sigma X-nya ialah 21. Dapat sigma X. Kemudian sigma Y. Nah, bagaimana sigma Y? Kita lihat di variabel Y-nya. Kita harus menjumlahkan seluruh di variabel Y. Nah, variabel Y ada 8,1 ditambah 7,2 ditambah 7,0
ditambah 7,7 ditambah 7,9 ditambah 7,0. Kita jumlahkan keseluruhannya. Seluruh elemen dari Y. Maka dapatlah sigma Y-nya 44,9. Ya. Nah, selesai yang di atas. Kemudian yang di bawah. N. Kita sudah mendapatkan N-nya 6. Sigma X dikuadratkan. Atau sigma X kuadrat. Nah, kita kan belum memiliki sigma X kuadrat, maka kita harus mencari X kuadratnya. Nah, X kuadrat didapatkan dari variabel X yang dikuadratkan. Berarti 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kemudian 3 pangkat 3, hasilnya 6. 5 pangkat 5, hasilnya 25. 4 pangkat 4, hasilnya 16. 6 pangkat 2 ya. Nah, berarti ini kan 6 kali 6, 36. Kemudian 1 pangkat 2, 1. Saya ulangi. Nah, variabel X ini merupakan perpangkatan. Berarti 2 kali 2, 4. 3 kali 3, ini harusnya 9. 5 kali 5, 25. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 1 kali 1, 1. Oke ya. Nah, maka dapatlah seluruh nilai untuk X2-nya atau X kuadratnya. Nah, karena di sini berhubung minta sigma, maka kita harus jumlahkan 4 ditambah 9 tambah 25 tambah 16 tambah 36 tambah 1. Maka dapatlah sigma X kuadratnya 91. Oke. Nah, selanjutnya sigma X. Ternyata kita sudah memiliki sigma X. Jadi tak perlu kita cari lagi. Kita masuki kurung awal kedua. Nah, N, kita sudah memiliki N-nya 6. Kemudian sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat kita belum punya ya. Maka kita harus mencari Y yang dikuadratkan. Kita lihat variabel Y-nya. Nah, berarti ini kita 8,1 dikali 8,1 dapat hasilnya 65,61. Kemudian 7,2 dikali 7,2 dapat hasilnya 51,84. 7,0 dikali 7,0 dapat hasilnya 49,0. Kemudian 7,7 dikali 7,7 dapat hasilnya 52,29. 7,9 dikali 7,9 hasilnya 62,41. 7,0 dikali 7,0 hasilnya 49,0. Karena berhubung di sini juga diminta sigma, maka kita jumlahkan totalnya. Maka dapatlah sigma Y kuadrat sama dengan 337,15. Nah, demikian berarti kita sudah memiliki seluruh elemen dari soal tersebut. Untuk itu langsung saja kita bahaskan, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rxy sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dan dibagi dalam kurung awal N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini rumusnya. Nah, kita masuki. Berapa jumlah N-nya tadi? N-nya 6. Berarti kita tulis 6. Dikali sigma XY. Nah, sigma XY-nya berapa? Sigma XY-nya adalah 158. Nah, maka di sini kita tuliskan 158. Dikurang sigma X. Nah, sigma X-nya berapa? Ini 21. Maka kita tulis di sini 21. Kemudian sigma Y, berapakah sigma Y-nya? Kita lihat di sini ternyata 44,9. Nah, dibagi. Nah, N-nya tetap 6. Sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X kuadrat ternyata 91. Maka kita tulis di sini 91. Dikurang sigma X yang dikuadratkan. Berarti 21 dikali 21. Nih dia, 21 kita kuadratkan. Oke, lanjut. Kemudian N, 6. Sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini dia, 337,15. Dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, nah ini dia kan sigma Y dikuadratkan. Nah, berarti 44,9 kita kuadratkan. Oke ya, dah.
Ketika kita sudah memasukkan ini, berarti kita tinggal menjumlahkannya. Nah, 6 dikali 158. Dapat hasilnya 948. Dikurang 21 dikali 44,9. Dapat hasilnya 942,9. Dibagi 6 dikali 91. Hasilnya 546. Dikurang 21 dikali 21, hasilnya 441. Kemudian ini, 6 dikali 337,15, hasilnya 2022,9. Dikurang, nah, 44,9, nah, hasilnya adalah 2016,01. Nah, ketika kita sudah memasukkan ini juga, dapatlah hasilnya 948 dikurang 942,9, hasilnya 5,1. Dibagi nih, 546 dikurang 441, hasilnya ialah 105. 2022,19 dikurang 2016,01, hasilnya adalah 6,89. Nah, tetap ya, 5,1. Nah, ini kita kalikan. 105 dikali 6,8 berapa? Nah, hasilnya adalah 723,45. Nah, ini kan masih dalam bentuk akar. Maka, akar dari 723,45 sama dengan 26,9. Dengan demikian dapat kita bagi 5,1 dibagi 26,9 sama dengan 0,19. Nah, dalam mengukur hubungan derajat antar variabel, apabila jawabannya mendekati 0, maka hubungannya di sini lemah. Nah, apabila jawabannya mendekati angka 1, maka hubungannya di sini adalah kuat positif. Sedangkan apabila jawabannya nanti misalnya mendekati min 1, maka hubungan derajatnya kuat negatif. Nah, begitulah cara mengukur hubungan derajat antar variabel. Demikian pembahasan kita pada minggu ini mengenai mengukur hubungan derajat antar variabel. Bagi yang kurang paham, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.